Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar istilah turun berok gitu ya? Nah, dalam istilah medis ini disebut dengan penyakit hernia. Penyakit hernia adalah gangguan kesehatan ketika ada organ gitu yang mendorong melalui lubang otot. Misalnya nih, ada usus yang kemudian menembus area lemah di bawah dinding perut. Nah, ini yang disebut dengan hernia atau turun berok. Memang penyakit ini tidak terlalu membahayakan jiwa seperti itu, tapi tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Oleh karena itu kita harus tahu penyakit ini apa dan bagaimana cara pengobatannya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu penanganan hernia. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar kesuburan. Kita lihat yang pertama ya. Mitos fakta yang pertama, haid tidak teratur, susah punya anak. Ini banyak yang kemudian berpikir, terutama untuk perempuan gitu ya. Ketika haidnya itu tidak teratur, siklusnya tidak teratur, atau ngeflag gitu ya. Yang kemudian di pikiran mereka adalah, aduh kalau haidnya nggak teratur, terus kayak nggak reguler gitu ya, nggak rutin seperti itu. Mereka beranggapan ini nanti kedepannya akan susah gitu punya anak. Apalagi mereka yang belum menikah gitu ya. Ketika haidnya tidak teratur, kedepannya takut nanti kalau sudah berumah tangga, sudah punya suami, haidnya masih tidak teratur gitu ya, ini susah punya anak. Nanti kita akan bahas apakah ini mitos atau fakta ya. Kita lihat yang kedua. Pil KB menyebabkan kemandulan. Nah, ini ada yang beranggapan bahwasanya pil KB ini salah satu efeknya adalah mengeringkan peranakan. Nah, apakah kemudian memang benar atau betul gitu ya? Pil KB ini bisa mengeringkan peranakan sehingga efeknya apa ya? Susah punya keturunan. Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Mitos fakta yang ketiga, hamil harus di bawah 40 tahun. Ini banyak yang kemudian, makanya kalau jadi perempuan itu kalau bisa sebelum umur 30 atau sebelum umur 40, kalau bisa paling telat gitu ya, harus sudah menikah. Karena apa? Karena kalau sudah lebih dari 40 tahun baru menikah, ini katanya susah punya anak. Nggak tahu karena kondisi rahimnya seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Apakah memang benar agak susah gitu untuk perempuan kalau harus hamil atau memiliki keturunan setelah umur 40 tahun. Kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Infertilitas hanya terjadi pada wanita. Nah, sering ya ketika kita sudah berumah tangga gitu, suami dan istri ketika sudah bertahun-tahun berumah tangga tapi belum punya keturunan, belum hamil seperti itu, pasti salah satu pihak yang sering disalahkan yang katanya mandul gitu ya, itu adalah si pihak perempuan. Tapi padahal sebenarnya ini harus dicek juga nih, tidak hanya sisi perempuannya saja tapi juga si laki-lakinya juga. Suami dan istri tidak boleh egois, harus dicek sama-sama gitu ya. Kita lihat yang terakhir. Nah, ini juga yang sering terjadi di masyarakat kita. Konsumsi tauge meningkatkan kesuburan. Katanya, kalau belum punya anak, kamu banyak-banyak konsumsi tauge deh, karena bisa meningkatkan kesuburan. Nah, apakah kelima hal tadi ini merupakan mitos atau fakta? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesuburan. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK, konsultan fertility dan hormon reproduksi dari Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi, Dr. Caroline, apa kabar? Baik, selamat pagi juga untuk semuanya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesuburan gitu ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama adalah, apakah benar haid tidak teratur itu artinya susah punya anak nanti ke depannya? Jadi itu fakta ya. Jadi penjelasannya adalah haid tidak teratur ini cerminan dari siklus haid yang tidak berovulasi. Tidak berovulasi maksudnya tidak terbentuk sel telur yang besar saat puncak masa subur. Ya, jadi kalau tidak ada ovulasi, tidak ada sel telur yang besar dan pecah, berarti tidak ada sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma. Nah, ini yang sering membuat pasien-pasien dengan haid yang tidak teratur sulit untuk hamil. Karena itu perlu penata laksanaan yang tepat biar siklusnya bisa berovulasi dan hamil. Oke, maksudnya tidak teratur ini berarti jadwal atau siklus bulanannya ini tidak menentu gitu ya, Dok ya? Betul, jadi siklus haid normal itu jarak dari hari pertama mens bulan ini ke hari pertama mens bulan berikutnya itu harus sekitar range 28 sampai 35 hari, itu siklus haid yang normal. Kalau kurang atau lebih dari jadwal tersebut berarti dianggap tidak teratur. Nah, tidak teraturnya kenapa? Ya tentunya harus dicari tahu ya, antara lain pemeriksaan hormonal.
Oke. Kalau dari biasanya itu boleh toleransinya antara 28 sampai 35 gitu ya, Dok ya. Ya, Nah, betul. kalau semisal ada terjadi katakanlah di bulan pertama masih oke nih 28 sampai 35 hari. Bulan kedua lebih gitu atau lebih cepat gitu kan. Bulan ketiga juga sama, tapi bulan keempat balik lagi itu masih oke nggak sih, Dok sebenarnya? Oke, jadi biasanya yang diambil itu rata-rata dalam 3 bulan terakhir. Mhm. Jadi rata-rata siklus, jadi ditambah angkanya dibagi 3 gitu. Nah, itu Oh, rata-ratanya. Kalau rata-ratanya masih masuk range normal 28 sampai 35 hari berarti masih oke. oke, siklusnya per 28 sampai 35 hari gitu ya. Nah, kalau dari durasi menstruasinya itu sendiri seperti apa? Jadi Berapa lama hari sebenarnya mens ya, normalnya? lama mens normal itu sekitar 2 sampai 7 hari. Mhm. Dengan jumlah darah haid ya kurang lebih sekitar 3 pembalut per hari, 2 sampai 3 pembalut per hari per 24 jam ya. Oh, oke. Nah, ini oke, pada sebagian wanita mungkin ada yang hari pertama atau hari terakhir ada flek-flek kan gitu ya, Dok ya. Nah, kemudian ketika di tengah-tengahnya ya yang lancar gitu. Tapi untuk mereka yang mungkin apakah ini termasuk juga ke salah satu kategori tidak teratur ketika mensnya hanya flek-flek saja gitu, Dok? Kalau mens sepanjang waktu mens itu hanya flek-flek saja itu tidak normal. Ya, jadi yang normalnya misalnya hari pertama flek, hari kedua sudah mulai banyak, hari ketiga lebih banyak lagi ya. Tapi banyaknya juga tidak boleh berlebih ya, tidak boleh lebih dari 3 pembalut penuh sehari. Ya kalau berlebih itu juga biasanya ada apa-apa tuh ya, bisa berupa polip atau miom, itu kita harus cari tahu juga karena itu bisa menjadi penyebab susah hamil juga. Ya, jadi kemudian hari keempatnya sudah mulai reda, jadi tidak lebih dari 1 minggu lah kurang lebih keseluruhan mens itu. Oke, berarti kalau memang ada sesuatu mungkin flek-flek terus atau tidak lancar perlu diperiksakan apakah kemungkinan ada miom atau kista gitu ya di rahimnya ya. Ya, betul. Oke, Dok, kita lanjut ke yang kedua, Dok. Apakah benar pil KB menyebabkan kemandulan? Banyak yang kepikiran gini, oh pil KB itu dampaknya adalah mengeringkan peranakan gitu. Jadi akhirnya mereka berpikirnya bisa nyebabin kemandulan nih, makanya kemudian banyak yang takut juga mengonsumsi pil KB. Betul atau tidak ini, Dok? Nah, itu mitos ya, jadi tidak betul. Jadi pil KB itu dia tujuannya hanya untuk menekan ovulasi. Jadi pecahnya sel telur besar itu ditekan. Jadi hormon-hormon ditekan tapi sifatnya hanya sementara. Ya, satu pil KB itu paling hanya 24 jam. Makanya orang kalau telat minum pil bisa hamil kan? Ya, iya, jadi pil KB ini kalau tujuannya memang untuk KB ya harus diminum rutin tuh. Jamnya juga kurang lebih harus sama setiap harinya. Dan begitu mau hamil, tinggal stop aja pil KB-nya. Besok-besok kalau mau hamil silakan. Ya, tapi sekali lagi untuk hamil kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Bukan cuma KB saja atau mens yang teratur saja, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Oke, dari pil KB hanya mitos gitu ya, karena tidak memengaruhi mandul atau tidaknya seseorang. Tapi kalau dari beberapa cara yang lain, Dok, semisal seperti spiral gitu atau IUD itu ada efeknya juga nggak sih? Jadi kalau spiral ini kerjanya beda lagi. Kalau spiral itu kan sebetulnya benda asing yang dipasang di dalam rahim, ya. Jadi untuk yang belum hamil dan mau hamil, jadi hanya menunda sementara. Ya kalaupun pakai spiral harus dijaga apik gitu ya, jangan sampai keputihan diabaikan. Karena spiral ini kalau misalnya tidak dirawat kebersihannya juga atau posisinya, dia bisa menyebabkan infeksi. Nah, infeksi mulai dari vagina, naik ke mulut rahim naik ke dalam rahimnya. Nah, itu bisa menyebabkan perlengketan. Nah, kalau sudah lengket sampai ke saluran telur, susah hamilnya. Jadi sebetulnya kalau untuk menjarangkan kehamilan bagi yang ingin hamil lagi, spiral tidak terlalu banyak dianjurkan. Kecuali ya memang pasiennya well educated, bisa menjaga kebersihan secara apik ya boleh. Oke, berarti memang harus ada pengetahuan lebih gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut ke yang ketiga, Dok ya. Apakah benar hamil harus di bawah umur 40 tahun? Nah, ini kemudian yang banyak ditakuti oleh wanita-wanita yang ada di kota besar kayak Jakarta gitu ya, Dok ya. Karena asik merintis karir gitu ya. Akhirnya udah kepala 4 aja gitu kan, almost 40 gitu. Dan akhirnya mereka kayak ketakutan, aduh masih bisa hamil apa enggak ya gitu kan. Nah, apakah memang benar setelah umur 40 itu agak susah gitu untuk mendapatkan keturunan? Itu fakta, jadi benar. Ya, jadi usia ini adalah faktor nomor 1 yang menentukan kesuburan seorang perempuan. Jadi deadline fertility itu sebetulnya kalau secara teori ya itu umur 35 tahun. Ya, jadi di atas umur 35 tahun grafik kesuburan seorang perempuan sudah mulai turun. Jadi kita sebagai perempuan nih ada dalam tanda kutip ya expired date-nya. Ya.
Jadi kalau mau hamil jangan tunda terlalu lama ya. Ya kalaupun sudah bablas ya apa boleh buat, kita berjalan dengan apa yang ada. Teorinya kenapa orang di atas 35 tahun kesuburan turun? Karena paparan polutan lingkungan kita sehari-hari makin banyak, makin tua kita. Belum lagi kalau ngomong soal aging proses pada indung telur ya. Jadi makin tua seorang perempuan bukan hanya dari segi kuantitasnya aja sel telur makin habis ya, tetapi juga dari segi kualitas ya, materi genetik, kualitas sel telur itu juga sangat terpengaruh yang akan menentukan keberhasilan kehamilan. Dan demikian pula dengan program-program hamil itu juga angka keberhasilannya juga makin turun pada usia di atas 35 tahun. Jadi ya kalau mau hamil jangan tunggu sampai umur nambah lagi, segeralah ya. Sebelum masuk ke expired date-nya ya dok ya gitu. Expired Ya, date, expired age-nya itu di umur 35 sudah lampu merah gitu kan, yang kemudian harus di di warning seperti itu. Tapi itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki di atas umur 40 tahun masih kesuburannya masih oke nggak sih dok? Masih bisa. Jadi kalau laki-laki itu sebetulnya faktor nomor 1 yang mempengaruhi kesuburannya itu polutan lingkungan ya. Oke. Rokok kebanyakan. Ya, rokok, asap kendaraan bermotor itu sering tuh berpengaruh banyak banget tuh ke kesuburan laki-laki. Oke. Berarti ini menjadi warning untuk para kaum perempuan. Ayo segera dapatkan pasangan Anda ya sebelum umur 35 atau 40 gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Apakah benar infertilitas hanya terjadi pada wanita? Nah ini yang kemudian ketika ada pasangan rumah tangga ini ada sisi psikologis bermain di sana ini dok. Ketika udah 2, 3, 4, 5 tahun berumah tangga belum punya anak gitu ya. Akhirnya ada salah satu pihak yang dipojokkan yaitu perempuan yang katanya nggak subur seperti itu. Tapi sebenarnya kan ada kemungkinan juga pria. Walaupun tadi dokter menyebut pria juga masih oke-oke aja di atas umur 40 tahun gitu. Tapi sebenarnya infertilitas mayoritas atau dominan terjadi pada wanita atau bisa juga terjadi pada pria ini dok? Oke, jadi infertilitas itu dua-duanya sama-sama menentukan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Sumbangsinya itu sama, 30%, sisanya adalah faktor unexplained yang tidak terjelaskan. Jadi berimbang. Makanya pemeriksaan dasar untuk program hamil itu harus wajib para laki-laki periksa analisa sperma namanya. Dari situ kita bisa lihat tuh. Jadi sperma itu tidak bisa dinilai dari kekentalannya atau secara makroskopisnya ya, tetapi harus dinilai di bawah mikroskop. Ada yang spermanya kental dan banyak, tapi tidak ada sel spermanya atau azoospermi itu banyak juga, ya. Dan jangan salah, zaman now ya polutan lingkungan banyak, rokok, asap kendaraan bermotor, belum lagi kalau ngomong junk food ya yang ada di makanan, itu berpengaruh sekali ke kesuburan. Jadi banyak juga faktor dari laki-laki seperti oligozoosperma, sperma yang kurang, atau astenozoosperma, sperma yang lemes pergerakannya, atau teratozoosperma, sperma yang bentuknya tidak baik ya, ada kelainan di lehernya atau di kepala spermanya, itu juga akan sangat menyumbangkan pengaruh untuk tidak hamil atau sulit hamil. Berarti ini harus ada kerjasama antara si suami dan istri gitu ya dok ya, untuk kemudian sama-sama ya berkoordinasi, kerjasama, saling support, tidak boleh saling egois. Bahwasanya satunya biasanya kan suami agak gimana gitu ya dok ya, nggak mau periksa karena mereka merasa paling udah oke gitu ya. Oke dok, kita lanjut ke yang terakhir nih dok. Ini juga sering terjadi. Kalau mau hamil, kalau mau subur, banyak-banyak deh makan toge. Ini benar atau enggak nih dok? Jadi itu mau makan toge berapa banyak sekarang, itu sebenarnya nggak benar ya. Jadi kalau untuk hamil tidak ada makanan tertentu yang harus dimakan terus-menerus gitu, nggak ada. Ya ini juga pertanyaan yang sering disampaikan pasien saya di poliklinik. Jadi untuk kehamilan yang penting adalah makan makanan sehat, bebas dari bahan pengawet, pewarna atau bahan-bahan kimia lainnya. Ya, jadi nggak benar tuh makan toge terus kilo sehari gitu, udah nggak benar banget. Jadi makan makanan yang fresh bahannya, makanan sehat itu adalah bahan yang fresh ya, nggak disemprot pestisida, nggak ada pengawet, nggak ada pewarnanya, dan kalau bisa masak sendiri di rumah ya, tanpa dengan kadar gula, garam, dan lemak yang minimal. Nah, kalau betul intinya kalau mau hamil makan makanan sehat, jangan sering-sering jajan ya, karena makanan jajanan biasanya nggak ada yang sehat.
Harus makan sehat gitu ya, tidak tergantung pada toge. Kalau toge bisa menyebabkan kesuburan, itu tukang toge rebus itu laris manis diserbu oleh pembeli ya dok ya. Oke, baik, terima kasih dokter Caroline. Caroline sudah berbagi bersama kami di pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga teman-teman yang ingin lebih subur dan mendapatkan keturunan ini bisa cepat-cepat dikaruniai keturunan oleh Tuhan gitu ya. Baik, terima kasih dok. Sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, penanganan hernia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.